Baik, selamat sore teman-teman Mapurina di seluruh Indonesia. Hari ini seperti biasa saya kehadiran tamu-tamu yang luar biasa, para tokoh-tokoh senior yang sangat makan asam garam pengalaman di bidang pertanian. Yang pertama adalah tamu saya, seorang Profesor Bustanul Arifin. Nah, teman-teman pasti tahu lah beliau jabatannya dulu apa nih. Tapi biar Prof yang cerita sendirilah. Tapi saat ini yang beliau adalah seorang guru besar dari Universitas Lampung yang ada di Lampung, dan beliau sangat concern dengan pertanian. Kita akan mendapatkan banyak sekali wejangan dari beliau terkait dengan situasi politik pertanian kita dan mengapa kita juga belum bisa mencapai kemerdekaan pertanian. Kalau bicara kemerdekaan, kita udah 78 tahun merdeka, tapi petani kita belum merdeka, Bro. Mereka masih miskin nih, harus dipikirkan bagaimana ini mengarah ke kedaulatan pangan kalau petaninya juga masih miskin. Nah, narasumber yang kedua saya punya Profesor Ali Zum. Nah, beliau ini juga aktivis di Mapurina, beliau adalah Wakil Ketua Umum Mapurina. Seperti biasa, masyarakat petani dan pertanian organik membawakan isu-isu segar terkait dengan kondisi pertanian di Republik Indonesia dan bagaimana kita secara organisasi Mapurina bisa memberikan kontribusi besar kepada Republik kita dalam rangka mencapai produktivitas pertanian yang baik supaya apa? Ketahanan pangan kita makin baik. Nah, hari ini kita berbicara dengan dua narasumber yang luar biasa. Topik kita masih seputar isu-isu nasional kita, Bro. Siap. Walaupun 78 tahun kita sudah merdeka, ketahanan, kedaulatan pangan kita masih menjadi masalah. Orang masih bertanya, kenapa kita masih impor ini itu? Padahal kita negara agraris. Nah, dalam garis besar kurang lebih, Prof, kita nanti tolong dibantu kita di pencerahannya. Apa yang terjadi di situasi politik pertanian Republik Indonesia nih, Prof? Baik. Mulai? Yes, Prof. Oke, begini, terima kasih Mas Danang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman aktivis Mapurina, Prof Zum ya. Jadi awal kalau boleh tonggak ya tentang politik pangan itu ketika Presiden Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan kampus Baranang Siang di IPB ya. Itu di Bogor? Di Bogor 2 April. Kita paham IPB itu dulu adalah bagian dari UI kan, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor gitu. Sampai dengan tahun 63 baru IPB mandiri sebagai institut sendiri. Nah, pembangunan gedung Baranang Siang itu jauh sebelum IPB berdiri. Jadi pada tahun 54 itu Presiden Soekarno bilang begini, dianggap karena pidato di depan anak-anak muda, bahwa urusan pangan itu adalah urusan hidup atau mati suatu bangsa. Itu kan dalam sekali maknanya ya. Jadi dari situ membakar semangat anak-anak muda, kalian harus memikirkan bagaimana pangan dihasilkan sendiri supaya berdikari, mandiri dan lain-lainnya. Dan itu memang diabadikan sebagai prasasti di kampus Baranang Siang itu, bahwa urusan pangan atau politik pangan ini adalah persoalan hidup atau mati. Kalau kita lalai, mati beneran, kira-kira gitulah. Which is good ya sebagai fondasi. Dan nilai-nilai besar dalam statement tersebut terus diingat-ingat oleh murid-murid yang kuliah di IPB, oleh kami, dan para dosen juga selalu mengingatkan kira-kira filosofinya itu. Jangan main-main dengan urusan pangan, jangan lengah terhadap politik pangan. Kalau kita tidak lengah, orang lain yang lebih rajin, kira-kira seperti itu kan. Kalau kita merasa fine, oke-oke saja, ya tunggu dulu orang lain yang lebih dalam gitu untuk memakan itu. Nah, dari landasan besar politik strategis, visi besar zaman. Ya, visi besar, tentu saja sebagai negara, taruhlah kita lihat sebagai sebuah organisasi, itu menerjemahkannya menjadi suatu platform kan, suatu setidaknya yang hari ini diterjemahkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang. Kalau dulu di GBHN, yang kita paham saat ini pemerintah sedang menyiapkan RPJPN kedua untuk visi 2045. Orang kita kalau cari yang manis-manis oke. 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira pertanian dan pangan itu kan seperti apa? Gitu. Dan disebutkan sebagai capaian Indonesia Emas. Iya, capaian Indonesia Emas. Dari sana politiknya itu yang besar tadi diturunkan menjadi sebuah undang-undang, ya kan? Undang-undang yang tetap
mengingat menimbangnya kan tetap yang di atas tadi. Nah dari sana baru lebih operasional lagi menjadi PP ya, yang diturunkan menjadi RPJM kan dalam bentuk ya. PP. Baru setelah itu lagi diterjemahkan menjadi rencana pemerintah dalam konteks rencana kerja gitu kan. Nah, di mana missingnya? Yaitu pasti missing dari yang strategis ke organisasi ke implementasi, pasti tafsirnya yang berbeda-beda. Dan salah satu tafsir yang pernah dibahas di podcast Maporina edisi yang sebelumnya ketika Kang Asep, Profesor Asep menyampaikan mengenai ketahanan pangan ini, mungkin para hadirin juga masih ingat. Di situ Kang Asep menerjemahkan 3 istilah besar, 4 sebetulnya, tapi beliau tidak sampaikan satu. 4 istilah besar itu saya menulis kayaknya di buku saya tuliskan begini, dengan konsep yang memang beda, landasan teorinya berbeda. Kalau kita benturkan biasanya nggak dapat, karena kadang orang membenturkan antara swasembada dan ketahanan pangan, nggak dapat. Itu beda? Beda. Yang pertama itu konsepnya fisik. Swasembada itu konsep fisik, supply dan demand. Oke, ini terkait swasembada. Iya, swasembada itu supply dan demand. Kalau supply lebih besar dari demand, swasembada. Ada kontroversi, ada yang toleransi 5%, 10%, tapi itu di FAO menyebutnya sebagai self-sufficiency ratio, rasio ketahanan kecukupan pangan, rasio swasembada pangan itu kan. Nah, kalau ketahanan pangan, konsepnya ekonomi. Tadi konsep fisik, supply dan demand. Fisik artinya barang-barang ada ya. Kalau ekonomi sudah mulai masuk ke dimensi baru. Dimensi bukan sekedar fisik, tapi adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi individu dan bagi negara. Untuk apa? Untuk mencapai bahwa kita hidup aktif, produktif, berkelanjutan. Pangannya yang seperti apa? Yang aman, sehat, utuh, halal kira-kira. Tapi di undang-undang nggak ada halal karena ada yang alergi dengan kata halal. Tapi tidak bertentangan dengan agama, itu bunyinya. That's economy. Itu ekonomi karena dia menyangkut ketersediaan, menyangkut akses, menyangkut utilisasi. Di atasnya lagi, bukan di atasnya, yang beda lagi kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini konsepnya ekonomi politik, nggak ada di undang-undang. Yang saya sebutkan kemandirian pangan. Iya, yang saya sebutkan adalah ada undang-undang 18 2012. Karena saya ikut bikin ya, makanya saya tahu, saya ikut bikin undang-undang 18 2012 itu. Baru nih ya. Di situ ada kemandirian pangan. Karena kemandirian pangan ini bukan kondisi lagi, tapi adalah hak negara dan bangsa gitu kalau nggak salah kan. Nah di situ sudah mulai abstrak dari ekonomi ya. Beda lagi yang beda lagi kedaulatan pangan itu konsep politik. Kalau tadi ekonomi politik, kalau kedaulatan benar-benar konsep politik. Nah, jadi kadang orang membenturkan antara kedaulatan dan ketahanan pangan, nggak akan bisa, orang beda konsep kok. Ya. Jadi tadi sekali lagi kalau kemandirian adalah kemampuan negara dan bangsa, kalau kedaulatan hak negara dan bangsa. Jadi tidak boleh kalau kita menentukan kebijakan masih didikte oleh orang lain, namanya tidak berdaulat. Jadi hak beda ya. Beda. Yang tadi adalah kemampuan hak kan beda. Nah, Singapura negara kecil, tidak swasembada, tidak mandiri, tapi tahan pangan, tapi berdaulat, dan kira-kira gitu, which is good gitu. Dia tidak mandiri, tapi berdaulat. Tapi berdaulat, karena bahkan dia mungkin bisa mengatur kita, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau orang mempertentangkan kadang antara ketahanan dan nggak akan pernah bisa, orang beda kok, dua hal yang berbeda. Terminologinya beda, definisinya teorinya beda, beda. Definisinya per ayat pasal 1 di undang-undang juga berbeda, dia nggak akan pernah ketemu. Karena orang gini, teman-teman di lapangan tuh begini, nggak bisa dong kalau cuma ketahanan. Kalau ketahanan pangan yang penting ada, walaupun dari impor kan gitu kan, sering kita dengar itu. Ya terang aja memang seperti itu kan, namanya juga konsepnya konsep ekonomi tadi saya bilang kan, konsep ekonomi. Karena kalau konsep ekonomi lebih tajam begini, kalau tidak ada gunanya bagi rakyat, walaupun negaranya swasembada, produksinya banyak, rakyat nggak bisa makan, itu tidak tahan pangan. Gitu, wah kita baru tahu nih, ternyata ada 4 level nih Prof. Alizum. Kalau untuk kondisi Indonesia mana yang lebih cocok diterapkan dari 4 konsep itu? Bukan dicocok karena kita sudah di undang-undang mengadus itu, 4-4-nya harus diterapkan dengan level segregasi yang berbeda-beda. Sehingga secara rutin pemerintah itu membuat
peta ketahanan dan kerentanan rawan pangan, meniru dari konsepnya World Food Program, Food Security and Vulnerability Atlas. Itu diupdate setiap tahun, per daerah. Dia bermasalah di komponen ini, seperti itu. Jadi sektoral ya, dan per wilayah ya. Ya, dan kita sebelum publish, saya kadang nyebut kita ya, karena saya memang sering bantu pemerintah juga. Memang kita negosiasikan dulu, kita debat dulu dengan teman-teman di daerah itu. Ada yang marah-marah sih, rakyat saya nggak kelaparan ya gitu-gitulah, itu normal. Tapi itulah fakta. Memang kita harus memikirkan dari tingkat individu sampai tingkat negara. Nah, tergantung tanggung jawab siapa yang kita akan tagih. Gitu, Pak Dadang. Menarik. Prof. Ali, gimana Prof. Ali menanggapin itu? Prof. Ali ini masuk kategori ilmuwan nih, beliau kan mantan politik nih ya. Memang, terima kasih Mas Danang ya, sahabat Mapurina dimanapun berada. Kita bicara tentang pangan ini memang cukup menarik, karena pangan itu adalah komoditas strategis dan politis bagi suatu bangsa Indonesia. Definisi baru lagi atau gimana? Strategis memang benar, memang sama. Kenapa menjadi komoditas politik? Ya kalau pangan guncang pasti siapapun presidennya jatuh. Itu fakta kok, ya kan? Ada krisis pangan, korbannya adalah pemerintah atau presiden, kepala negara, ya dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Nah, ini kan sila kelima Pancasila dan pasal 23 dan sebagainya lah di undang-undang itu. Hak terhadap rakyat ya, bagi negara. Nah, saya prihatin karena Indonesia ini kan penduduknya nomor 4 di dunia kan, 278 juta, ya kan, setelah Amerika. Tetapi ketahanan pangan kita itu masuk di urutan ke-69. Serius nih, data dari mana nih Prof. Ali? Nah ini fakta kok, ada datanya semua. Itu sudah. Biar pendengar pada tahu. Itu 69, urutan 69. Walaupun jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 di dunia, tapi ketahanan pangan kita nomor 69. Nomor 69. Jadi ini ada tanda warning ya. Warning early warning system sudah dibaca para politikus maupun para penentu kebijakan itu. Apa yang paling rentan di Indonesia itu dalam ketahanan pangan? Ketahanan pangan kan membahas tentang indikatornya kan hanya dengan 4 aspek yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan kita tinggi. Oke, karena kita suplai untuk dapatkan jangkauan pangan itu mudah, adanya impor dan sebagainya. Oke. Kemudian itu malah yang paling tinggi di Indonesia. Mestinya Indonesia ini kan sebetulnya kan yang paling kaya sumber daya alamnya. Nah, tapi sumber daya alam dalam skor indeksnya itu paling rendah. Di skor ketahanan pangan kita itu 33%. Di kategori sumber daya alam. Sumber daya alam itu termasuk sumber daya agro. Ya pasti sumber daya alam itu kan sumber daya agro ya. Alam yang pertambangan misalnya? Bukan, alam agro. Alam agro ya. Ini udah meruncing lagi ke meruncing arah pangan ya. aja. Okay. Kemudian juga ketersediaan pangan. Ini ketersediaan pangan ini yang dimaksud ketersediaan pangan adalah bagaimana bangsa ini bisa menyediakan pangannya dari memproduksi. Ya kan, ketersediaan pangan kita juga rentan, itu 63%. 63% dari produksi dalam negeri. Kalau ditambah dengan impor, masuk hitungan itu enggak? Ya, semuanya di backup lebih besar di impornya kan gitu untuk pangan kita. Kemudian kualitas dan keamanan kita juga termasuk rendah, yaitu sekitar 49% lah, 48%. Jadi ini sebagai negara besar tetapi ketahanan rendah. Pastinya kita harus balik. Bagaimana sumber daya alam ini memberikan supporting dan diberdayakan oleh pemerintah, oleh bangsa ini untuk mendapatkan ranking lebih tinggi agar ketersediaan pangan kita tinggi. Bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan tinggi, yaitu produksi yang kita harus digenjot lagi. Sumber daya alamnya memenuhi kok. Berapa juta lahan di Indonesia ini yang masih nganggur dan terlantar, Istilah terlantar berapa ini menarik ini. Juta hektar juga perkebunan sawit ini akan gulung tikar. Karena inefisiensi di dalam produktivitasnya nggak bisa itu harus juga segera potensi untuk lahan pangan ya. Nah, itu potensi lahan pangan. Tetapi ini tidak menarik bagi swasta. Kenapa? Karena mungkin regulasinya dan apa yang akan ini kan kurang menarik daripada impor di Indonesia ini. Gitu. Jadi orang Indonesia lebih senang berdagang, Prof, daripada produksi ya. Karena regulasinya mengarahkan begitu gitu. Nah, menurut begitulah. Prof. Ali. Saya sebagai orang produksi, background saya adalah inventor. Saya menemukan padi yang varietas yang ultra genja 75 hari panen. Artinya kalau secara logika itu 1 tahun bisa kita 4 musim. 4 musim panen kan. Nah, dan itu produktivitasnya tidak kalah dengan padi hibrida. Karena apa? Kemampuannya di atas 10 ton per hektar.
Belum lagi bagaimana ini di tingkat penelitian yang di tingkat Prof. Ali pertanian. buat? Bukan. Kalau di tingkat penelitian saya sudah mencapai 17-16 ton per hektar. Wah. Itu. Ini pernah disuarakan nggak ke sering pemimpin negeri disuarakan, kita ya? tetapi kan banyak hal yang mengatakan impossible dan sebagainya. Karena banyak yang mengatakan seperti itu, ya saya jalan sendiri terus. Hanya mungkin negara tetangga pun yang mendengar gitu, ya akhirnya mengambil yang membeli kan gitu. Kita ketinggalan. Itu karena kebijakan kita yang slow respon atau late of respon daripada inovasi-inovasi baru. Kami inovasi yang dilakukan oleh para peneliti seperti Prof. Ali Zoom ini tidak diadopsi oleh lambat Kementerian respon lah, Pertanian karena atau gimana? banyak hal yang apa itu kurang, kalau saya sendiri ya sebagai ilmuwan di Indonesia ini kurang dihargai secara finansial, secara kesejahteraan. Kalau dijadikan panggung oke lah untuk apa itu ini. Tapi faktanya kan orang lebih banyak mencari kesejahteraan di luar yang lebih menjanjikan. Kenapa swasta pun tidak mengambil ini? Kenapa swasta tidak mengambil? Karena kebijakan ini. Contoh aja gini, di negara lain itu masalah pangan sangat urgent dan itu menjadi hidup mati bangsanya. Banyak negara di tetangga kita memberikan penghargaan memuliakan produksi dalam negeri meskipun itu minus, sampai memberikan subsidi di output. Apakah di Indonesia dilakukan seperti itu? Subsidinya setahu saya di hulu tuh, pupuk, benih. Betul. Nah, itu gimana? Hulu itu lagi pula di hulu itu paling berapa persen sih? Dari sekian juta petani, 12,5 katakanlah 12,5 lapangan kerja, 12,5% dari penduduk Indonesia yang hidup di dunia pertanian ini, dan dari 8,7 juta hektar lahan sawah, contohnya khususnya sawah, yang dapat subsidi berapa? Memang besar, kelihatan besar karena memang penduduknya besar, petaninya besar, dan lahannya besar. Tapi kalau di breakdown per individu jadi kecil banget. Kecil, mungkin 5% nggak ada. Di negara lain itu sampai 67-70% subsidi di inputnya, produksi loh. Saya bisa buktikan di negara tetangga. Di hulu itu di agro input. Di input, pupuk, benih. Kenapa kita tidak mengadopsi best practice luar negeri, Prof? Ya, tanyakan sama yang berkebijakan apakah keuangan kita tanya kurang Pak Jokowi atau nanti deh. Ya, betul itu. Nah, karena kalau kita mau memuliakan petani, ya jadikan petani itu sejahtera dengan paling tidak kalau mau bekerja itu ada untung. Lah sekarang banyak petani bahkan minus, apalagi lahan mereka cuma 0,3 per hektar. Nah, ini rata-rata per petani. ya. Untuk hidup sejahtera susah. Nah, ini mengenai ketahanan kita. Kemudian kalau mau merubah tadi, bagaimana mensejahterakan petani? Kita harus masuk kepada konsep politik tadi, kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan itu di samping kita itu berpijak pada kemandirian atau berdikari dengan pangan, itu adalah semboyan yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Bagaimana agar bangsa ini jaya, sentosa, dan eksis ekonomi, dimulai dari cukup mandiri atau apa itu kecukupan di perutnya. Kita kalau orang kata dia pangan, sandang, papan, ya kan? Yang pangan aja belum beres nih ya. Nah, kenapa kedaulatan pangan ini sangat penting menurut World Food Bank itu ya, World Food Program itu dengan kedaulatan pangan kita itu harus melakukan apa itu upaya atau intervensi yang lebih pemerintah terhadap manajemen sumber daya alamnya. Ya tadi kita punya lahan banyak, bagaimana dimanage untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, ini juga kedaulatan pangan ini sudah mengandung di dalamnya adalah memanage adaptasi perubahan iklim. Oh iya. Jadi, ini ada di dalam konteks apa namanya G20 ya? Ya. Jadi adaptasi perubahan iklim ini, dunia ini sedang sangat khawatir terhadap perubahan iklim, di mana setiap peningkatan 1 derajat suhu itu sudah menghilangkan 10 juta hektar lahan pertanian, bahkan lebih gitu ya. Itu produksinya turun 10%. Nah, kemudian dan ini harus ada terobosan-terobosan baru ya. Maka dalam hal kedaulatan pangan itu harus multi disiplin dan multi kepentingan, lebih ini termasuk politik. Yang ketiga itu pengulaman risiko bencana alam. Kita tahu bahwa siapa yang bisa memprediksi apa itu dari perubahan iklim sehingga bencana alam, banjir, kekeringan dan sebagainya. Di situ ada mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana alam. Sekarang begini, petani kita itu miskin karena begitu gagal karena bencana alam, tidak ada lagi yang membackup. Resikonya ini siapa? Ada asuransi, mana cukup. Akhirnya apa? Contoh yang sekarang ini yang petani bawang merah bukannya termasuk asuransi di situ, Bro? Ada, tapi sekarang begini, dari sekian banyak kur itu mana yang masuk dalam produksi real pertanian itu. 5% aja saya yakin nggak ada. Kita harus petakan itu masalah-masalah. 5% aja dimasuk di produksi kur.
itu saya kira belum tercapai. Saya punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau mungkin di perdagangannya, di hilirnya, di pasca panennya, oke lah masuk banyak. Tetapi di produksi. Nah inti dari ketersediaan pangan itu kan memproduksi ya Prof ya. Itu. Jadi kalau itu kurnya pun lebih banyak di dagangnya, bagaimana dengan perpihakan terhadap produksi? Kalau produksi itu berarti identik dengan kesejahteraan petani. Petani itu 80% miskin dan itu berada di desa. Nah itu yang menjadi pemikiran. Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini, entaskanlah kesejahteraan petani itu. Oke bro. Nah yang keempat, jaring kedaulatan, jaring pengaman sosial. Apa ini? Terkait jaring pertanian apa? Sosial. Nah, dengan bukannya biasanya dipakai untuk fakir miskin yang jaring pengaman rural. Nah, ini kan namanya kedaulatan pangan, berdaulat kan. Jadi jejaring orang miskin dapat kecukupan pangan, bermelalui jejaring dari pengaman sosial sehingga tidak terjadi bergejolak terhadap itu masuk satu bagian dari kedaulatan pangan, dan itu pemerintah akan sangat diuntungkan apabila menggunakan mazhab kedaulatan pangan ini. Intinya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia itu dimanage untuk memproduksi dalam negeri. Mungkin pertama secara ekonomi, mohon maaf Prof, berapapun biayanya, kalau urusan pangan adalah harga mati, kan gitu. Kalau kita tergantung terus dari ketahanan pangan, dan itu saya katakan di masa COVID ini runtuh, banyak negara-negara yang menganut mazhab ketahanan pangan ini runtuh, dan itu terjadi krisis di Eropa, Amerika maupun di ini, karena mengandalkan superpower negara produsen pangan besar, Amerika, Cina, kemudian itu. Nah, kita akan masuk ke geopolitik, Bro. Siap. Nah, makanya ini negara Indonesia bukan sebuah pulau yang bisa berdiri sendiri tanpa itu keterlibatan negara lain. Kita bicara geopolitik. Terjangkauannya itu menjadi high cost. Saya kemarin membahas tentang archipelago, tentang negara kepulauan, di mana ternyata di pulau-pulau terpencil dan terluar itu kebanyakan adalah masyarakat miskin dan banyak stunting, kurang pangan. Ya, karena kalau mengandalkan ini ya memang otomatis menjadi stunting. Kalau di sini impor mudah, oke, kecukupan gampang. Tetapi bagaimana mendistribusikan ke pulau-pulau itu? Mereka tidak bisa bertani tidak seperti bisa. Kita sebagai negara kepulauan harus mengadop kemandirian dan kedaulatan pangan, di mana hak hidup, hak untuk pangan di manapun penduduk dan rakyat ini berada bisa terpenuhi. Bagaimana caranya? Ya memproduksi sendiri di dalam negeri, kan itu. Oh, bagaimana cara memproduksinya? Ini butuh regulasinya. Bagaimana dong membantu memberikan edukasi pada masyarakat di pulau terluar? Kita tahan dulu ya, Prof. Ada 5 poin tadi. Masih ada 6, 7, 8 kah? Udah terlalu banyak. Kembali ke guru besar kita. Dengan situasi saat ini, Prof. Bustanu, regulasi kita apa kurang cukup untuk mengejar ke sana? Apa memastikan bahwa seluruh penduduk di negeri ini memiliki ketercukupan pangan? Program masalah stunting juga baru-baru saja nih didorong oleh Pak Presiden. Sampai 25% loh Indonesia ini tinggi. Itu tinggi sekali. Prof. Bustanu, kira-kira apa? Dari kecukupan dulu, dari mana dulu? Dari bayangan saya dari segi regulasi apakah kurang? Ini regulasi kan Prof berpikir tentang politik ketahanan pangan. Apa politik pangan kita ini, Prof? Ada disertasi anak muda di SIP itu namanya Hiskia. Dia masih muda, mungkin 30 tahun. Karena saya termasuk yang jadi narasumbernya, setelah itu saya baca. Jadi disertasinya itu menarik gitu. Apakah dalam politik atau peraturan perundangan di Indonesia peran korporasi itu apakah sangat dominan, mampu mengatur kira-kira ya di situ. Setelah dia anak ilmu politik, setelah melalui sekian macam pengujian secara teoritis, ternyata malah tidak itu. Beda mungkin dengan kesehatan ya. Kita sering mendengar pasal rokok tiba-tiba hilang. Di pangan itu dia telusuri betul. Gimana kesimpulannya Mas? Setelah dia interview sekian puluh orang dan disertasi sudah tersedia itu. Ternyata yang jahil pada tingkat regulasi besar tidak banyak. Regulasi besar itu regulasi strategik undang-undang seperti itu. Ya. Mungkin kalaupun ada levelnya permen, perpres jangan-jangan. Mereka bisa jahil karena kalau ini kan kalau di undang-undang kalau mau jahil kan menjahili teman-teman DPR kan lebih mahal kan bahasa kasarnya kan. Nah akhirnya apa, regulasi yang di tingkat ini sangat mungkin ngambang, sangat terlalu tinggi, belum mampu menjawab seperti tadi. Akhirnya karena memang levelnya undang-undang,
orang berpikir oke PP deh, PP gitu. Apa gitu. tuh? Peraturan pemerintah. Oh, PP ya. Ya, level peraturan pemerintah. Oke. Level peraturan pemerintah beberapa memang sudah mulai mengatur ke sana, ya, mulai mengatur, sudah mulai menjawab keperluan itu. Tapi sekali lagi masih tinggi, masih agak strategik gitu, belum operasional. Yang lebih operasional baru Perpres. Nah, di Perpres itu kita paham belakangan ada Perpres 72. Perpres 72 itu yang khusus percepatan penanganan stunting, ya. Kemudian sangat banyak Perpres, termasuk Perpres penyuluhan, ya, namanya penguatan fungsi penyuluhan pertanian kalau nggak salah, ya. Kemudian Perpres yang berhubungan dengan pupuk barang bersubsidi dan lain-lain. Nah, jadi persoalan politiknya kira-kira mengapa yang sekian banyak itu tidak efektif, ya kan? Misalnya mengenai lahan itu gini ya, Mbak Danang, data dari ATR BPN, ya. Memang mereka tidak menyebutkan 200.000 atau 80.000, mereka menyebutkan kira-kira 110 lah, ya. BPS tidak mau berani confirm, jadi lahan sawah beralih fungsi. Apakah tidak ada peraturan? Ada, banyak. Undang-undangnya 41 2009, PP-nya PP1, PP3, PP6 dan lain-lain itu. Jadi rupanya levelnya itu di bawah. Di bawah itu yang kira-kira tidak patuh Level implementasinya. Tapi secara peraturan menurut Prof udah oke. Sangat cukup. Level Pemda ya. Sangat cukup, tapi memang tidak di-enforce. Itu yang berat. Jadi akhirnya ada Perpres baru kalau nggak salah yang berhubungan dengan khusus LSD. Jadi ada tadi undang-undang sampai PP sampai PP, ada LSD itu lahan sawah yang dilindungi. Per hari ini baru pemerintah tuh baru mendata selesai 12 provinsi. Tahun 2023 akan ada tambahan kalau tidak salah 10 provinsi. Nanti 2024 8 sisanya, ya. Khusus untuk lahan sawah yang dilindungi tadi, ya, supaya betul-betul kita menjaga jangan sampai beralih fungsi dan berubah menjadi non pertanian, kan? Itu yang sangat bahaya. Kemana? Mengapa belum? Nah, di situ nyambung Mas Danang ke Perda, peraturan daerah. Ini yang baru mau saya tanya, RT/RW, rencana tata ruang wilayah, ya, yang di sana lobby atau tadi peran perusahaan, bahkan mungkin bukan yang besar-besar tadi yang saya katakan, tapi mungkin menengah ke bawah, mereka lah yang betul-betul berminat untuk mengalih fungsikan lahan itu untuk jadi non pertanian. Nah, sekarang who can control gitu. Jadi politiknya tergeser dari yang strategik pangan hidup mati saudara itu menjadi politik sampai ke, kalau dia bahasa Inggris mereka nyebutnya subnasional, karena memang ada provinsi, ada kabupaten kota. Ya. Jadi subnasional ini sepertinya kita tidak memiliki kontrol yang cukup. Span of control teman-teman di Kemendagri nggak cukup untuk melakukan itu. Karena sebenarnya yang menjadi aktor penting untuk mempertahankan lahan untuk pertanian itu kepala desa sebenarnya, Prof. Apalagi kepala desa, ya, mohon maaf ya, mereka walaupun diberi kewenangan dengan belakangan dengan undang-undang desa yang 2014 itu, ya akhirnya baru mampu menerjemahkannya menjadi dana desa dan BUMDes, ya. Jadi belum sampai kepada bagaimana mempertahankan lahan sawah produktif yang memang menjadi sumber hidup atau mati bagi masa depan ini, seperti itu yang belum. Saya tidak menyalahkan mereka, saya tidak menyalahkan teman-teman kepala desa itu, karena di lapangan itu kalau saya ke lapangan ke desa, saya keluhan gini, Mas Dadang, keluhan dari mereka itu, Pak, mboknya udahlah Pak, teman-teman di pemerintahan itu jangan kasih tugas kami seperti ini. Jadi satu desa ada kira-kira 22 daftar isian, minimal 18, yang harus mereka isi setiap tahun disetor ke kementerian. Daftar isian program macam-macam. Jadi Kementerian Pertanian minta ini, Kementerian Kesehatan minta ini. Emangnya kepala desa Superman apa ya gitu? Jadi akhirnya gimana Pak? Ya isi aja Pak. Sembarangan. Isi dan lain-lain, ya. Dan kontrol itu yang tidak ada. Dan ngeluh pada BPS, bantulah kami Pak kalau seperti ini dan seterusnya. Jadi pusutnya yang kita baca yang sangat bicara yang sangat tinggi itu, jadi rupanya sampai kepada level implementasi. Dan implementasi itu ketersambungannya ke tengah dan ke atas
masih blank. Dan siapa yang sekarang yang akan menanggulangi itu? Saya ke lapangan ya, kebetulan saya ada asosiasi namanya Perhappy. Betul, Prof. Perhimpunan Orang Happy. Bukan, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Saya ketua umumnya di situ. Ada 34 komisariat. Kita ke lapangan, bantu dong teman-teman Pemda, Pemprov untuk melakukan itu gitu. Karena kita memiliki tagline Perhappy untuk kesejahteraan petani gitu kan. Akhirnya ke sana belum mampu. Ya benar kok, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Kalau saya cara menarik supaya banyak orang ikut itu Perhimpunan Orang Happy. Kalau nggak happy jangan masuk Happy. Nah dari sana kan logikanya karena kita organisasi profesi, mengembangkan profesi, masuklah studi-studi seperti itu. Sudah melakukan tapi belum 30% pun belum ya. Kan kita tersebar dari Aceh sampai Merauke itu kita tersebar ya untuk melakukan itu. Nah dari sana rupanya kewalahan juga teman-teman. Kewalahan juga teman-teman kadang juga masa saya suruh mikirin yang daerah jaga, saya ikut penting dong mikirin nasional, mikirin global ya gitu-gitu kan, karena mereka saintifik kan, mereka di kampus gitu. Nah dari kekosongan seperti itu nanti terus terang saya memang punya ekspektasi besar kepada Maporina ya, karena kita memang mulai dari lapangan, mulai dari operasional, inisiatif dari masyarakat itu sangat banyak dengan berbagai macam rentang masalahnya ya. Ada yang memang khusus organik, ada yang secara umum, saya memiliki obsesi yang baik kalau nanti beberapa asosiasi ini bisa sinergi di lapangan. Plus sinergi dengan pemerintah, jangan lupa juga. Kita kadang alergi sih sama pemerintah, nggak boleh juga. Walau bagaimanapun mereka bagian dari teman-teman juga lah gitu. Betul. Mereka ingin dibantu, cuman cara membantunya kalau kita hajar mereka bertahan kan. Tapi kita negosiasi, kita ngobrol, ngopi, mungkin ada jalan keluar. Mereka juga ingin perbaikan kok, yakin saya. Yeah. Walaupun ada beberapa yang memang cari kesempatan ya. Itu ASN yang oknum. Ya. Terima kasih Prof. Jadi memang ada satu kendala besar di tingkat visi yang diwujudkan dalam regulasi undang-undang, PP, Perpres dan seterusnya. Tapi di tingkat desa, kabupaten kota sampai ke desa, regulasi itu jadi hubungan emosi di bawah, Prof. Betul. Saya warga sebuah desa di Sleman sana, ketika papa saya mau jual tanah, harusnya kan tidak boleh dari tanah sawah menjadi tanah rumah kan nggak boleh. Tapi orang desa dikasih saran, Pak Kepala Desa bilang gini, Bapak jual dulu ke anaknya, ke omnya atau siapa. Nah, pembeli baru ini boleh menjadikan itu dirubah jadi itu rumah. Yang terjadi konversi sampai ratusan ribu hektar per tahun. Tapi pemilik asli nggak boleh. Ya. Nah, ini agak repot juga. Dan banyak juga cara lain. Cara saya yang dari penelitian saya, cara lain tuh yang lebih menyebalkan gini, Pak Falizum ya. Kita kan paham bahwa lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dikonversi. Melarang itu melanggar undang-undang. Jelas itu. Nah, akhirnya apa? Teman-teman, maaf ya, DPRD ini tidak mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan saluran irigasi itu. Dikeringkan. Akhirnya kering lah dia. Setahun 2 tahun menjadi lahan tanda hujan. Begitu sawahnya menjadi tanda hujan, dijual oleh konversi bon. Dan itu sistematis terjadi. Sistemik. Iya. Jadi angka 110.000 alih mungkin benar, bisa berasal dari begitu nih. Iya. Kecil-kecil memang, kecil-kecil, tapi kalau serentak se-Indonesia habis beneran kan. Sekarang sih data terakhir itu 7,4 juta hektar sudah menurun. 7,4 juta hektar lahan sawah saat ini existing 7.4 dari dan 8,7. Iya, sekarang 7,4 tahun. Iya, sekarang sudah 7,4. Bagaimana angka 7,4 untuk pertanian beras nih misalnya? Iya. Sawah beras untuk beras. Mereka berharap dengan peningkatan IP, indeks pertanaman. Kalau yang masih bagus irigasinya bisa tanam 2 kali. Ada tanam 3 kali, syukur-syukur bisa 4 kali. Nah, makanya kalau kita baca data dari angka 7,4 juta hektar, baca di laporan BPS 10 juta hektar luas sawah, luas panen namanya. Mengapa? Karena bisa panen 2 kali. Jadi memang bukan manipulasi itu, memang kalau yang ditanam 2 kali dihitung 2. Jadi makanya dari 7,4 begitu kita keluar angka laporan BPS 10 juta hektar. Tidak salah sih, karena memang yang tanam 2 kali karena luas panen dihitungnya, bukan luas tanam. Oh gitu. Wah, analisanya juga jadi lain itu. Lain, kita bicara lahan nih tadi ya. Tapi ada satu lagi sektor penting yang harus kita bicarakan, Prof. Terkait dengan SDM-nya. Jadi lahannya menyusut,
SDM kaum milenial kita yang mau terjun ke pertanian ini juga menyusut katanya Prof. Ali. Ya. Nah, bagaimana melihat fenomena ini? Banyak teman-teman yang kalangan milenial lulus sekolah atau lulus universitas, mereka enggan tuh masuk ke pertanian katanya begitu. Bagaimana menurut Prof? Ya itu betul kondisi saat ini, dan itu kalau saya sikapi sih ya positif saja, karena memang regulasi tidak menghendaki banyak petani di Indonesia ini. Kenapa? Sebentar. Bagaimana itu regulasi tidak menghendaki itu gimana? Nah, bagaimana kalau petani tidak sejahterakan? Siapa yang tertarik mau berjadi petani kan gitu? Gitu kan? Nah, oleh karena itu sekarang akan terjadi kompetisi di mana kalau sederhananya situasi petani kita ya belum terlalu sejahtera lah, masih miskin. Bagaimana kita mendorong para angkatan kerja muda ini masuk ke dunia pertanian? Nah, itulah yang kemudian kita memiliki cara baru untuk menarik kaum milenial ini agar mereka bekerja di dalam skala maupun produktivitas yang tinggi, ya toh? Kunci tadi untuk mengatasi turunnya lahan pertanian yang di atas 100.000 hektar per tahun. Ini kan luar biasa ini. Bahkan pengamatan tadi sampaikan tinggal 7,4 dari yang data saya sebelumnya 8,7 itu dalam waktu kurang dari 5 tahun loh. Data kita sudah dikoreksi oleh Prof. 1 juta hektar kurang berkurang di Indonesia ini hanya dalam waktu 5 tahun. Ya benar, nah kemudian pertumbuhan kita mencetak sawah baru 1 tahun berapa? 40.000 hektar nggak ada. Padahal kebutuhan berasnya meningkat setiap tahun. Nah itu. Nah kalau ini dibiarkan terus menerus, apa yang terjadi? Tadi kita akan krisis. Dan kita sudah di Asia ini indeks kelaparan Indonesia itu ranking 3 loh di Asia Tenggara. Itu. Serius? Indeks kelaparan? Ini data, ya. Indeks kelaparan Indonesia itu ini. Tapi kita punya data-data yang mengejutkan nih. Saya nggak pernah baca indeks kelaparan. Ada dipublikasi oleh IFPRI. Ya karena kan kurang diekspos karena kita itu masih dalam biar supaya ya kita nggak shock kan. Nah kalau saya sih ya lebih baik shock tapi untuk diperbaiki itu Prof ya. Nah, ini harus ada terobosan-terobosan yang cerdas dan cepat. Salah satunya kalau kita selama ini berbicara untuk membuka lahan baru, kendalanya banyak dan banyak gagalnya, saya lebih cenderung menggunakan intensifikasi yang ultra. Nah, intensifikasi ultra itu apa? Ini kunci untuk lompatan produktivitas, mengejar produksi kebutuhan makan penduduk yang Indonesia itu mungkin 6,7% per tahun. Lahan yang berkurang itu bahkan mungkin 20% per tahun kali itu, kalau segitu ya. 15% per tahun, ini kan gila itu. Nah oleh karena itu kita harus membuat terobosan. Terobosan apa? Teknologi lompatan produktivitas, bukan lagi peningkatan tapi jumping productivity. Gimana caranya? Usulannya? Caranya tentang adalah mekanisasi atau tentang intensifikasi? Ini secara komprehensif. Kalau saya sebagai peneliti, inovator adalah kunci produktivitas, mencukupi produksi adalah kecepatan dan produktivitas. Kalau kecepatan yang saya katakan tadi, padi yang biasanya setahun ditanam 2 kali, bagaimana bisa 3 kali, 4 kali? Padi yang umur panjang yang selama ini dipakai petani dan hasilnya kurang, hanya di bawah 5 ton, kita ganti dengan padi yang produktivitasnya di atas 7 ton, kemudian panennya setahun 3 kali. Nah, artinya apa? 2 kali produktivitas, double productivity dari ini, kemudian tambah indeks kalau misalkan 3 kali berarti kan indeks tambah 30% seperti kita membuka lahan baru 30%. Kalau bicara kan? Tentang lompatan productivity ya. Jadi penurunan 20% dihajar dengan peningkatan indeks tambahan 1 kali periode musim menjadi 30%. Imbas. Kemudian produktivitas yang tadinya katakanlah 4 ton menjadi 8 ton, jadi double. Ini bisa. Per panen. Per tahun. Per panen per tahun. Ya, per panen 2 kali lipat produktivitasnya 7-8 ton. Dan kemudian 4 kali lipat panen per tahunnya. Panennya yang dari 2 kali menjadi 3 kali atau 4 kali. Saya sih berharap 3 kali saja biar ada waktu jeda untuk ini. Teknologi adalah kunci. Nah, oleh karena itu karena kecepatan produksi ini penting, maka milenial inilah masuk di dalam teknologi. Yang teknologi penting dibuat digital, dulu smart secara farming, ya itu. Kemudian apa itu variety, jaringan pemulihan genetik seperti yang saya lakukan. Contoh kedelai maupun padi itu kalau padi Trisakti, kedelai Migo diterapkan, selesai itu masalah kelaparan atau masalah kurang gizi. Nah, produktivitas yang tinggi ya tadi kita sudah punya varietas-varietas yang luar biasa yang diakui secara dunia lain di luar negeri maupun di ini, yang juga bahkan diterapkan di luar negeri. Itu padi yang super ultra genja, padi Trisakti itu. Nah, jadi kecepatan kali produktivitas itu adalah hasil dari produk
untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pasti akan bertanya, kalau produksinya tinggi dan sering, berarti ada yang lahan yang sempit ini terasa diperkosa dong oleh atau bahasa ekstrimnya begitu, atau dieksploitasi kesuburannya. Nah sekarang kalau kita menggunakan selama ini untuk meningkatkan kesuburan dengan menggunakan kimia, ya jelas menggunakan NPK kimia itu tanah mati, sakit dan menimbulkan residu racun, dan racunnya masuk ke dalam tanaman, kita makan, rakyat Indonesia banyak kena cancer dan mungkin masuk kalau ada toksik logam beratnya residu pestisida masuk ke otak, sama seperti stunting kan, menjadi lost generation. Kita lakukan dengan cara organik yang smart organik. Ada teknologinya, di mana teknologi mikroba ini adalah memiliki multifungsi yang bukan hanya memproduksi unsur organik seperti tanaman. Nah, yang saya maksud adalah teknologi mikroba Google atau dari BioP itu, dan juga dia menyerap karbon lebih banyak ke dalam tanah, sehingga tanah ini organiknya terpenuhi. Sebetulnya kemampuan tanah, daya dukung tanah untuk produksi yang lebih tinggi daripada kimia adalah apabila di dalamnya ada unsur organik dan ada kesetimbangan. Apapun yang hidupnya setimbang itu, vitalitas dan produksinya tinggi. Yakin kan? Nih, itu fakta. Betul banget nih. Tapi masalah ini kan masalah politik kebijakan pada waktu itu, bahwa zaman Pak SBY dua periode, zaman Pak Jokowi 2 periode juga belum menyentuh sedikit pun tentang organic farming atau penggunaan pupuk organik di situ. Nah, bagaimana dari sudut pandang policy pada waktu itu, Prof? Kan Prof juga menyusun undang-undangnya tuh. Kenapa basic rumus pupuk kimia itu waktu itu justru dikencarkan? Bahkan Indonesia punya 4 BUMN yang memproduksi pupuk kimia. Sebetulnya baik saintis maupun pelaku sudah mulai teriak, zaman itu sudah teriak-teriak itu. Mungkin saya katakan kalau mungkin itu memang perlu dikonfirmasi, ada lobby-lobby lain, baik dengan kebutuhan immediate, kebutuhan pengamanan anggaran maupun untuk tujuan lain, yang akhirnya kimiawi ini menjadi seakan-akan lebih dominan. Dan bahwa dampaknya bahwa itu benar-benar seakan-akan dominan atau benar-benar dominan? dominan. Dengan penggunaan, saya punya angka, pupuk kimia itu average untuk yang disubsidi itu 9 juta ton ya, yang disubsidi dari produksi teman-teman di PI, pupuk Indonesia itu kira-kira 14 sampai 16 juta ton, 9 juta ton disubsidi. Nah, memang sekarang saya sedang bantu pemerintah untuk mengurangi atau men-switch subsidi dari barang menjadi subsidi orang. Karena memang platform besar pemerintah sejak Pak SBY sebetulnya, misalnya dari bensin sudah menjadi orang, menjadi dari barang menjadi orang. LPG belum. Nah, pupuk belum, itu akan subsidi diberikan kepada petani yang memang berhak. Dalam bentuk voucher, masuk ke e-wallet, itu hanya bisa diberikan pupuk. Udah pelan-pelan bertahap, tahapannya dengan Permentan 10 2022 sudah dikurangi. Baru banget ya? 2022? Ya kita ikut teriak-teriak juga. 22 itu mengubah dari 70 jenis yang bisa disubsidi dengan pupuk itu menjadi 9 jenis komoditas. Dari 6 jenis pupuk menjadi 2. Jadi urea dan NPK. Setelah itu baru Pak Ketua Umum rame-rame pergi ke sana. Jangan itu saja dong, tambah satu lagi yang organik. Yang organik. Oh, jadi organik nanti masuk lagi. Balai. Tapi belum dimasukkan ke Permen, belum. Masih akan direvisi menjadi yang tahun 2023 bahwa organik ini adalah bagian dari desain yang kira-kira seperti itu. Itu yang supaya kita tidak mengatakan bahwa pupuk organik alternatif, tapi komplemen dan betul-betul untuk menyehatkan tanah. Nah, oke, sampai sini. Saya mau kembali ke yang tadi SDM ya. Oke. SDM masih PR kita nih. Iya. Saya framing sedikit. Ketahanan pangan itu akan terdiri dari beberapa unsur. Pertama politiknya, kedua SDM-nya, ketiga lahannya, yang keempat mengenai masalah keterlibatan korporasi. Nah, kita bicara kita SDM dulu ya. Mengapa begitu disebut SDM saya tertarik? Saya sekarang ketua KPPN.
Apa itu, Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Saya ketua KPPN. Ya. Jabatan fungsional ASN di penyuluhan pertanian katanya juga dikurangi. Apakah itu menjadi bagian Betul. dari Prof? Saya tanya itu, saya di situ belum ketua waktu itu. Saya ketua sejak 2020. Sejak zaman menterinya Pak Suswono. Saya panggil Mas Sus, kenapa saya dicemplungin ke penyuluhan? Saya bukan orang penyuluhan, saya bilang kan. Bapak kan tukang ribut. Gitu. jadi setelah saya melihat di dalam, berat memang. Untuk mendidik SDM pertanian itu sangat-sangat berat. Nah, beratnya apa? Kita bikin sendiri lagi. Jadi kayaknya ini jarang diangkat oleh teman-teman asosiasi, oleh teman media bahkan tidak menjadi perhatian, teman pemerintahan tidak menjadi perhatian. Saya pun mungkin kurang kalau di medsos saya kurang wah gitu mempushnya. Begini, sejak 2014 ya penyuluhan ini tidak punya rumah. Bahkan disorientasi kalau boleh saya sebutkan. Rumah kan maksudnya Kementerian KL yang membidanginya jadi ada kita penyuluhan itu bergerak berdasarkan Undang-Undang 16 2006 ya. Namanya Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan ya. Jalan udah oke. Nah, kelembagaan tadi untuk dari sebenarnya berkelembagaan, kelembagaannya difasilitasi dengan baik pada zaman bahkan sejak zaman Pak SBY dulu. Setiap provinsi ada kantor Bakorlu, Badan Koordinasi Penyuluh. Setiap kabupaten Indonesia ada Bapelu, Badan Pelaksana Penyuluhan. Itu yang betul-betul bertanggung jawab mengembangkan SDM pertanian, anak muda, orang tua, petani dan seterusnya. 2014 ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, 23 2014. Sejak 2014 ini, sejak di undang-undang itu, tadi lembaga-lembaga tadi hilang. Hilang. 2014 karena konsekuensi dari nomenklatur baru 2014 ini saya katakan jarang dibahas di mana-mana, mungkin karena orang tidak tertarik, dampaknya sedikit. Padahal bagi saya itu dampaknya dahsyat, sangat dahsyat ya. Nah dari situ karena memang hilang, bubarlah Baperlu bubar, Bakorlu bubar. Penyuluh bukan sekedar difungsionalkan, disorientasi. Mereka menjadi bagian dari dinas, menjadi fungsional, tidak punya power, dari eselon 2 hanya menjadi eselon 4, eselon 5, tidak punya apa-apa, mau minta pembinaan bagaimana generasi mudanya, dan lain-lain. Dan itu dahsyat. Kalau saya kan manas-manasin, udah uji materi aja, turun rame-rame ke Jakarta, saya bilang kan, ini udah, karena nggak banyak yang tahu, nggak ada banyak yang tahu mengenai persoalan ini kan. Akhirnya mereka nggak berani, akhirnya ngutak-ngatik di situ nggak dapat juga gitu. Nah dari situlah akhirnya ya menjadi, mohon maaf ya, energi sisa. Sehingga energi sisa itu ada kadang pinjaman dari luar negeri, dana asing, dengan membuat program khusus petani milenial. Ada pinjaman lagi untuk beberapa macam program, tapi the core of the problem tidak dipecahkan. Dan itu dahsyat dampaknya bagi peningkatan SDM kita. Saya kalau ke lapangan kadang, apalagi kalau pergi atas nama sebagai KPPN gitu, kadang saya masih ngumpet, saya sebagai dosen aja gitu. Saya kadang ditanyain sama teman-teman penyuluh nih, Bapak kan dulu nyuruh-nyuruh kami untuk ikut sertifikasi. Saya pergi ke Bogor Pak, untuk ikut pelatihan, dapat saya sertifikat, mana gaji saya nggak naik. Jadi sampai seperti itu. Oke, nah, kembalilah. Akhirnya saya memiliki gagasan nakal, kayaknya perlu seperti di Amerika Serikat, bahwa penyuluhan pengembangan SDM pertanian itu harus di kampus. Nggak mungkin tidak. We have technology, we have knowledge gitu ya. Kalau di Amerika pasti integrated dengan namanya land grant yang universitas negeri gitu, pasti mengarah pada extension. Nah, kita ada, tapi jalan sendiri. Teman-teman dosen pergi ke lapangan begini sendiri, nyambung dengan persoalan besar bahwa SDM kita itu kritis. Kritisnya berapa? Average petani kita itu 45 tahun ke atas. Bahkan beberapa tempat 52 tahun ke atas ya. Yang di bawah 35 sangat sedikit. Nah, sementara teknologi sudah berubah 4.0, kata Pak Azum harus teknologi yang terbaru. Ya mohon maaf ya teman-teman yang 50 tahun ke atas kan sulit berubah. Ya kayak kita kalau umur 50 tahun ke atas kan males suruh berubah.
Nyuruh berubah bisa kita, nyuruh orang berubah. Nah disitulah kayaknya perlu bahas khusus menurut saya, nanti saya usul Khusus SDM, khusus SDM pertanian, khusus petani milenial, mulai dari membina yang besar sampai pada yang rendah. Kita memang secara politik pernah mencoba ya, saya diminta oleh teman-teman DPD, senior kita juga lah Bang Putih ya, Bus, tolong bikinin, jadi saya akhirnya menjadi ketua tim perumus naskah akademik untuk revisi tadi undang-undang lagi supaya ini. Tapi kita udah diparipurnakan, tapi kita paham ya DPD kan Anda punya saudara tua di DPR. Nah sekarang ada di DPR untuk dibikin prolegnas belum dapat. Nah itu kan proses politik lagi. Jadi politik pertanian sampai ke situ Bang, luar biasa ini menurut saya. Kita kan saya usul kita bahas khusus mengenai SDM pertanian. Siap. Oke. Kita punya 6-7 menit. Sebelum kita closing note, saya mau Prof berdua menyampaikan closing note. Tetapi sebelum sampai ke closing note, satu lagi. Tanggapan Prof Ali Zoom terkait dengan SDM ini tadi. Betul. Ya apa tuh? Itu mahasiswa ilmu pertanian, fakultas pertanian, mereka itu ke sawah atau ke laboratorium di kelas tuh? Nah mestinya kan di lapangan sebagai orang yang belajar meneliti di lapangan dan membuat perubahan inovasi di lapangan ya. Iya. Fakta di lapangan, ini mohon maaf Prof Inul ya, saya sering di lapangan itu, mereka itu mengeluh karena penyuluh itu menjadi semacam ladang untuk administratif, bukan bekerja sebagai sangat betul. Ada bantuan penyuluh, ada apa penyuluh? Jadi penyuluh jadi tukang catat. Sangat betul. Lagi pula apa gunanya kalau begitu penuh? Sehingga beda dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya adalah perubahan, inovasi, hal-hal yang baru, kemudian konsultasi dengan para penyuluh. Tapi penyuluh karena fungsional ini merasa jenuh Pak. Setiap ada bantuan itu pasti kami itu yang bagian menyalurkan, mencatat sebagainya. Jadi tukang ini. Tukang ketik. Tukang administratif. Nah ini. Gitu ya. Menyebabkan SDM kita itu menjadi turun, don't create. Jadi yang seharusnya itu menjadi ahli pertanian yang ngajari para petani malah jadi tukang catat. Itu dampak dari undang-undang tadi itu, dahsyatnya seperti itu. Itu undang-undang berapa Prof? 23 2014. Oh yang 2014 ya. Penyuluh yang ada. Saya khawatir undang-undang kesehatan ini juga menggeser fungsi bisa. ID. Oke kita nggak bahas itu. Sehingga ke depan bagaimana? Ini para penyuluh yang milenial ini. Itu mereka tidak punya rumah loh Prof Ali. Ya. Katanya mereka tidak punya rumah. Apa yang terjadi? Rumah instansinya gitu. BPP dia di kabupaten berada di BPP. Habis kan? tinggal di kecamatan. Ya di kecamatan di BPP itu. Tapi BPP hubungan dengan dinas pun dia sebagai ini kok, penyalur fungsi administratif pencatat, poligon dan sebagainya, bukan sebagai kalau dulu itu penyuluh itu gagah ke lapangan, ini memberikan, ini ada hama, artinya begini bersama dengan petani gerakan, Imas digerakkan para penyuluh. Sekarang itu nggak ada gerakan, masing-masing karena fungsional, isi catatan untuk dirinya sendiri, yang penting ada laporan. Jadi petani ditinggal. Itu. Jadi keahliannya tidak tersalurkan ya? Tidak tersalurkan karena dia disibukkan dengan administratif untuk. Kalau istilah mahasiswa saya yang jadi penyuluh gini, Pak, saya harus bikin laporan tuh Pak 9 Pak. Ada teman saya bikin laporan 12. Lah kamu menyuluhnya kapan? Nggak, lupa Pak. Jadi pekerjaan utamanya menyuluhnya lupa karena sibuk bikin laporan. Itulah karena dia menjadi subordinasi dari dinas. Seharusnya makanya kami tadi yang di undang-undang itu ingin mengembalikan marwah teman-teman penyuluh ini supaya lebih. Saya sampai bikin pasal gini Mas Danang, tapi mungkin kita bahas khusus ya. Saya bikin pasal dan sudah disetujui di paripurna DPD. Penyuluhan adalah pendidikan non formal. Apa maknanya? Karena dia pendidikan non formal, dia berhak atas dana 20% APBN pendidikan. Supaya tapi kan ya kita harus lapor DPR. Belum. Itu next step. Namun memang harus dievaluasi juga tuh 20% APBN untuk sektor pendidikan juga akhirnya lari ke kartu prakerja seperti itu. But okay, we have 5 minutes untuk your closing statement, Pak Ali, Prof. Yang terjadi adalah kalau kita bicara tentang penyuluh kita itu memprihatinkan karena mereka bukan menjadi agen perubahan tetapi menjadi agen administrator pencatat dari bantuan-bantuan pusat sampai ke petani itu. Jadi mengenaskan, tidak ada inovasi, tidak ada perubahan ini, tidak seperti zaman dulu. Jadi ahli penyuluh pertanian ini malah bergeser menjadi tenaga tukang catat. Iya, tukang catat. Tukang sensus. Iya. Itu yang kedua, bukan hanya itu. Akhirnya dia juga karena mungkin insentifnya rendah dan sebagainya menjadi kaki tangannya para perusahaan agro input, obat pupuk itu menjadi ini. Jadi kan mengenaskan, mestinya kan menjadi program
bagian dari program pemerintah untuk pembangunan pertanian dalam rangka memajukan petani kita. Nah, pertanyaan saya tadi belum terjawab, Prof. Ali. Bagaimana teman-teman Fakultas Pertanian itu, mereka belajar lebih banyak di sawah atau di laborat atau di kelas-kelas? Ya karena posisinya menjadi administrator ya pasti di ruangan lebih banyak daripada di lapangan. Mestinya kan di lapangan menghadapi permasalahan, lihat kasus apa dipecahkan di dalam laboratorium university, kembalikan lagi kepada lapangan sehingga terjadi problem solving itu. Sekarang kan nggak terjadi seperti itu, ya kan? Ini krisis. Sehingga saya berharap ke depan itu para penyuluh itu dan para milenial di pertanian ini yang melek teknologi, melek digital, oke lah. Lupakan masalah administratif, tetapi yang penting adalah berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih. Karena apa? Kita menghadapi lahan yang sempit. Tantangan ekonomi adalah productivity, di mana kalau productivity tinggi itu berarti ada income lebih banyak dan kecepatan untuk mendapatkan income. Dan satu lagi, Prof, image petani miskin, kumuh. Ini bagaimana cara memperbaiki itu supaya saya kira itu barang yang kuno ya, itu satu yang dihembuskan. Sebetulnya tidak ada petani itu yang miskin. Kenapa? Dari lahannya aja udah banyak itu dibanding pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima berapa modalnya? Petani punya lahan katakanlah 3.000 meter, itu duitnya berapa kalau kali 200.000 per meter? Udah banyak itu modalnya. Hanya keperpihakan untuk mendapatkan pendapatan yang layak ini yang masih kurang. Seperti kalau di negara lain itu yang bertani itu dikasih insentif namanya subsidi output. Nah, di kita kan terjun bebas pada saat panen raya, walaupun pemerintah menetapkan HPP, apakah ada perlindungan berdasarkan dibeli di bawah HPP? Tidak ada kan? Nggak ada enforcement juga kan untuk melindungi itu. Misalkan harga padi 5.000 per kilogram, pada saat panen raya sampai terjadi 4.000, apakah ada intervensi tidak boleh segitu? Kan nggak mungkin, karena yang bekerja fungsi bahwa lembaga pemerintah hadir sebagai off-taker tidak terjadi. Itu tidak terjadi di seluruh tempat. Lah ya, hanya sebagian kecil, tetapi kebanyakan yang bekerja siapa? Pasar bebas, tengkulak. Nah, oleh karena itu kalau itu tadi saya tertarik apa yang disampaikan Prof. Inul tadi, bahwa kalau subsidi kayak pupuk itu dialihkan sebagian juga kepada subsidi output, ini akan merangsang petani itu bertani dengan sungguh-sungguh mencapai produksi tinggi. Karena subsidinya dihilir ya, di output mereka ya, hasil semakin dia dapat produksi tinggi, maka semakin dia dapat reward. Oleh karena itu subsidi output ini bisa diukur dengan berapa outcome atau hasil yang didapatkan itulah yang bisa didata di dalam gudang-gudang pangan pemerintah yang tercatat. Ya, selama ini kan menggunakan angka ramalan, itu loh, dengan asumsi bahwa sekian hektar berproduksi sekian maka daerah ini gini. Tapi kalau subsidi output, berapa satu kawasan satu desa? Oh, ternyata di gudang BUMDesnya ada katakanlah 1.000, 2.000 atau 50.000 ton. Nah, berapa duitnya? Sekian. Ada jelas. Jadi masuk ke data pusat juga negara memiliki cadangan pangan yang berada di desa sekian. Ini kan sekarang kan cadangan pangan nasional itu hanya berada di kantor gudang bulog, dan itu tercatat berapa yang impor gitu kan. Tidak ada yang tercatat di mana di lapangan. Catatannya dari luar negeri ya, masuk ke Indonesia ya. Ya, dari tapi data. Masalah yang terjadi adalah NTP, Prof. NTP nilai tukar petani kita yang tidak membaik ya setiap tahun ya. Kita harus melihat itu. Apakah benar-benar perlu dilakukan pergeseran dari subsidi yang sifatnya hulu menjadi subsidi yang sifatnya output gitu? Menurut Prof. Bustanul apa yang terjadi? Itu jawabannya bakal panjang, Mas Danang. Tapi konteksnya itu kami di Perhappy itu sedang merancang ukuran kesejahteraan yang lebih baik dibanding NTP. NTP does not reflect saya setuju itu, Prof. Dirubah itu. NTP bukan refleksi kesejahteraan. Dia hanya refleksi dari harga, gejolak harga. Dan polanya bisa dilihat. Jadi begini, jadi pas sedang rendah dikira menurun, pas sedang tinggi dikira menurun. Padahal itu bukan. Tapi pemerintah selalu memberikan report bahwa kesejahteraan karena belum ada yang baru, belum diterima yang baru. Kami sudah bikin tapi belum diterima, masih panjang diskusinya. Itu saya katakan mungkin memang perlu panjang. Jadi tapi karena nggak ada, sampai ke daerah pun dipakai NTP karena memang belum ada kan, dan bahkan menjadi bahan marah teman-teman DPRD kepada bupati. Padahal itu bukan nggak tepat, tapi sedih juga sih. Tapi memang oke lah, itu salah satu kesenjangan dari di kampus dengan di praktek ya. Nah, prinsipnya sebagai closing begini, Mbak Danang ya. Yang penting kita upayakan agar petani sejahtera dulu. Kalau menggunakan bahasa Perhappy, happy lah, senang lah dulu dia kan. Karena Maporina juga prinsipnya sama, kami di organisasi profesi juga sama.
Jadi ketahanan pangan ini salah satunya jika petani sejahtera, mampu merencanakan produksi dengan baik, mampu akses teknologi dengan baik, itulah cikal bakal ke sana. Apalagi mereka terpenuhi konsumsinya dengan baik, ya, aksesnya dapat gitu. Nah dari situlah reformnya macam-macam. Reform yang paling di depan mata, kalaupun ada bantuan sosial, fine, silahkan. Tapi insentif untuk peningkatan produksi produktivitas juga wajib, ya. Kalau sekarang ada sih insentif, tapi insentifnya baru untuk pejabat. Kalau naik dia produktivitasnya dapat reward, bisa berfoto dengan pejabat di pusat gitu. Itu kadang menjadi insentif juga sih gitu. Itu kan kurang nendang ya kalau kita memang mengarah kesejahteraan petani. Kemudian yang khusus mengenai SDM, karena kami orang kampus, memang perlu reform dalam penyampaian atau yang sekarang disebut Merdeka Belajar itu ya. Karena saya undang teman saya yang pengusaha sukses di agribisnis. Kadang dia kasih kuliah umum. Saya pesan gini, Don, tolong kamu kasih kuliah umum, bawa mobilmu yang paling bagus parkir depan aula. Kadang dia bawa Fortuner, kadang bawa itu saya contohkan. Contoh yang paling baik pengusaha agribisnis adalah kalau ingin kaya jadilah pengusaha agribisnis. Baru anak-anak senang. Bagi saya 5% aja nurut itu udah lebih bagus. Nah dari situ terus berkembang ke lapangan, diberi insentif lah teman-teman yang ingin terjun langsung masuk ke pertanian, terserah ada pelatihan, capacity building, akses dengan pasar ekspor, mungkin gitu Mas Danang. Baru kita bicara sebenarnya, baru kita menata yang memang ke birokrasi, ke penyuluhan tadi. Saya usul memang podcast berikutnya bahas SDM pertanian, karena itu sangat-sangat serius. Oke, ini sesuatu yang menarik karena kita mulai mengalami kesenjangan dari skill teman-teman lulusan Fakultas Pertanian ke skill yang dibutuhkan untuk mereka benar-benar terjun di pertanian gitu. Ya. Nah ini yang menjadi concern besar. Nanti kita akan pakai nih jangan Prof. Bustanu untuk mengangkat di topik SDM berikutnya. Prof. Alizum, kira-kira closing note jenengan apa nih? Ini saya mau mengangkat tentang tadi ya, kedaulatan pangan itu. Intinya apa? Mengatasi kelaparan 3%, stunting 25%, itu perlu ada suatu keseriusan gerakan untuk memproduksi atau identik dengan swasembada. Tetapi kalau swasembada belum tentu sejahtera loh ya. Tapi ini yang bersejahteraan, yang sejahtera. Artinya apa? Lapangan pertanian ini untuk mencapai seperti itu sangat memungkinkan. Karena apa? Masih luas, dan Indonesia ini pengusahanya masih 3%, mestinya kan mencapai 7%. Dan lapangan yang paling terbuka dan paling mudah dijangkau untuk meningkatkan kewirausahaan ada di sektor pertanian, mulai dari hulu sampai hilir. Dan saya yang paling konsen adalah di mana tempat paling tinggi untuk mendapatkan income, di hilirisasi dari produk agromaritim kita. Hilirisasi, bukan hanya nikel atau logam, tapi hilirisasi dari produk pertanian. Dengan hilirisasi ini strong, maka ke hulunya akan menarik dan akan orang berinvestasi besar di hulu. Lokomotifnya dan hulunya dihilir, itu di lahan, lokomotif dihilir, hilirisasi. Dan itu para milenial ini sudah sangat siap ya kalau untuk seperti itu, karena udah digital marketnya juga sudah ada, kemudian smart farmingnya atau digital farmingnya juga sudah siap. Tetapi lapangannya kemana? Lapangannya di mana? Lapangan pertama di hilirisasi, yang kedua di produksi, sektor produksi, yang ketiga nanti di sektor hulu. Hulu itu seperti inovasi di dalam seed breeding, bioteknologi, pupuk, kemudian ini. Jangan kita menyerahkan agro input itu kepada negara-negara yang superior kayak Dupont, Monsanto, Syngenta, kemudian Bayer ya. Kita punya sumber daya alam dan kita paling tahu juga kondisi alam kita. Maka kita harus menemukan solusinya dari bumi. Yang bisa menemukan itu adalah putra-putra bangsa Indonesia ini yang masih fresh dengan melihat kendala derita petani selama ini. Walaupun petani kita itu 15%, tetapi kalau mereka itu pegang tadi, insya Allah menjadi petani yang sukses dan kaya semua. Jadi 15% nggak apa-apa. Nggak penting ya. Atau produktivitas tinggi, kemudian income-nya, pendapatannya tinggi, itu udah selesai. Dan caranya apa? Intensifikasi, ekstensifikasi. Datangkan aja investor dan SDM kita yang mengelola. Investor dari luar misalkan buat food estate, nggak usah petani yang kecil itu disuruh nangani food estate. Itu pikiran maupun tenaganya nggak nyampe. Food estate adalah mekanisasi, industri, dan digitalisasi.
serta hilirisasi itu. Thank you Prof. Alizum, luar biasa kita hari ini mendapatkan pencerahan, terutama malahan kayaknya pembelajaran buat saya nih, dari Prof. Bustano dan Prof. Alizum ya. Ada pertanyaan titipan kira-kira gini, ada 3 calon presiden saat ini, kira-kira yang paling berpihak ke pertanian siapa sih? Bisa jawab nggak? Dari 3 calon itu? Karena mereka belum bikin programnya, belum bisa ya. Tapi bisa dibalik, gini Mas Anan. Apapun kita sudah punya bahan, kasih ke mereka. Kalau mau, kira-kira seperti ini seperti ini. Maporina wajib kasih, kami pasti akan kasih dalam wadah yang lain. Kita perlu kolaborasi nih Pak. Ya karena memang kalau seperti itu dikasih juga nggak dapat, nah kita nggak usah pilih. Jadi zaman kampanye kita kasih gitu. Ya presiden ini harus mendengar praktisi dan petani yang tulen, bukan mediator atau pedagang doang, kolaborator komprador. Pasti yang didapatnya yang lain. Ya, karena kalau mendengarkan suara kami dari petani dan praktisi, maka kebijakan pertaniannya itu akan lebih cenderung mendekati benar. Tetapi kalau yang didengarkan adalah komprador, maka otomatis petani akan tidak berubah nasibnya dan teraniaya jadi tumbal politik gitu. Nanti recording dari acara ini dan kita compile menjadi potongan-potongan yang bernilai dan kita kirimkan ke Mas Ganjar Pranowo, kita kirim ke Pak Prabowo dan ke Mas Anies ya. Saya kira bagus. Kita berikan notes sekalian, Prof, supaya bisa menjadi bahan untuk rekomendasi pembahasan dengan beliau dan timnya. Apakah beliau akan memahami situasi pertanian yang terkait dengan kedaulatan pangan atau ketahanan pangan di Republik kita. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa Maporina akan ada kegiatan expo, conference dan seminar pada bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ternyata asumsinya bahasa teman-teman belum memerdekakan petani. Meskipun 78 tahun merdeka tapi petaninya sebenarnya belum merdeka. Nah, bagaimana cara untuk merdeka? Nanti hadir di acara ulang tahun Maporina. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Prof. Bustano Arifin, terima kasih sebesar-besarnya. Prof. Alizum, thank you banget. Thank you. Salam Maporina. Salam Maporina, salam Maporina 3 jari. Salam Maporina. Nomor 3 dapat nih. Bukan, ini 3 pilar kedaulatan.